amana binikmatin katsirah wa khosatan nikmatal imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ikhwatul iman sadatunal a'izza jama'atu sholati subhi as'adani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah sholat subuh, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda yang kami muliakan, tentunya para orang tua kami yang hadir di majelis yang mulia ini. Melanjutkan kembali kaji kita tentang asrarul ibadah, mengenal, mengupas dari setiap rahasia-rahasia yang Allah letakkan di balik dari setiap perintah-perintah ibadah yang disyariatkan kepada kita. Masuk bab berikutnya yaitu ma'rifatul asraril bahiratil wafiratil jammati fi masru'iyati sujudi syukri inda tajaddudi nikmatin au indifa'in nukmatin. Pak, rahasia-rahasia yang agung, rahasia yang begitu besar yang Allah letakkan di balik perintah ibadah sujud syukur, Bapak Ibu yang mulia. Masru'iyatu sujudi syukri inda tajaddudi nikmatin au indifa'in nukmatin. Jadi diperintahkannya kita selaku orang beriman untuk idharus syukri, menampakkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kaifiyah atau sifatu idharis syukri, cara untuk merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang ianya Allah anugerahkan kepada kita, yaitu dengan melakukan sujud li ajlis syukri, semata yang sujud itu dilakukan karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa Allah memerintahkan bersujud karena syukur, Pak? Ada apa di balik perintah sujud syukur ini? Mahya manafi'uha, apa manfaatnya, wa ma fadailuha, dan apa keutamaannya dan apa faidahnya? Dan seperti apa rahasia yang Allah letakkan di balik perintah daripada sujud syukur itu sendiri? Hal ini semata setelah ba'dal ma'rifati, setelah kita mengetahui ada targiban. Tujuannya adalah agar kita termotivasi, bisa mengikut ittiba wal iktida ala ma fa'alahun nabi, dan ada harapan setelah kita mengetahui rahasia-rahasia itu, ada targib,
ada motivasi, kuwatul iktidak, kekuatan untuk mencontoh, kuwatul ittiba, kekuatan untuk mengikut terhadap bima fa'alahan Nabi, apa-apa yang sudah dicontohkan dan dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam inda ahdi hayatih, ketika beliau masih hidup. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Asrarus Syariah yang ditulis oleh Al-Arif Billah As-Sayyid Haidar Al-Amili, Pak, dan para ulama yang lain. Ketika mereka membahas, mengkaji, mentausik, meneliti apa sajakah manfaat, keutamaan, rahasia di mana ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur dengan cara bersujud ketika mendapatkan nikmat. Watafaqal ulama'u, sepakat ulama bahwa sujud syukur itu sunnatun min sunanir rasuli. Sujud syukur itu sunnah daripada sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun mereka yang mengamalkan sunnah faqad ahyaha, benar-benar ia telah menghidupkan daripada sunnah baginda Rasul. Apa kata para ulama? Ada satu hadis yang sahih, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Imamu Ibnul Majah, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan waqala At-Tirmidzi wa huwa hadza au hadzal hadis hadisun sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. An Abi Bakrah Nafi' bin Haris radhiyallahu an. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yusarru bih kharran sajida syukron lillah. Jadi Nabi itu, beliau kalau mendapat berita yang menyenangkan hati beliau, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Kharran sujada, bimana kharran sajida. Maka beliau kemudian menyungkurkan badan beliau seraya bertakbir, kemudian menjatuhkan dan meletakkan wadhul jabhati alal ardi. Maka beliau letakkan kening beliau di atas tanah. Seperti apa? Kasujudihi fis sholati, seperti sujudnya beliau ketika beliau melakukan sholat, Pak. Dan ini dinamakan sujud syukur. Wa ni'amullahi subhanahu wa ta'ala la tuhsa wa la tu'ad. Kalau kita berbicara nikmat Allah yang diberikan pada kita ini, la tu'addu bil adat, tidak mungkin bisa dihitung dengan bilangan, dikira dengan perkiraan, dengan jumlah nominal, maka kita tidak akan mampu. Likasroti, sebab banyaknya nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, Pak. Wala yastati'ul insanu ayyuwaffiyaha haqqaha minasy-syukri wal hamdi. Dan Allah sangat tahu, Pak. Dan Nabi SAW juga sangat mengetahui kualitas kemampuan umatnya. Kalau kita disuruh mendatangkan hak-haknya nikmat Allah untuk kita syukuri, maka tentu kita tidak akan mampu untuk mensyukuri secara sempurna, Pak. Ayyuwaffiyaha haqqaha. Dan itu tidak akan mampu kita. Wala nastati'u. Saking banyaknya nikmat. Walakinna alamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa naskurullaha wa nahmaduhu. Akan tetapi datang syariat baginda Rasul, melihat saking besarnya nikmat, dan tentu kita tidak akan mampu untuk bagaimana membalas nikmat Allah ini, maka Nabi mengajarkan kepada kita dengan cara bersyukur di antara cara yang ringan,
Sifatuhu khafifatun, caranya ringan, tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan biaya, tapi mudho'afah. Manfaatnya, kelipatannya begitu luar biasa, yaitu sujud syukur, Pak. Cuman Allahu Akbar turun dari atas, turun ke bawah, terus sujud. Itu saja, satu kali aja, marrotan wakidatan. Wala bimarrota ini, bukan 2 kali dalam seperti sholat, Pak. Tetapi hal ini sudah bisa menggantikan semua bentuk pujian dan rasa syukur, Pak. Maka apa kata para ulama? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan Nabi itu apapun berita, mayasuruhu bihi, yang menyenangkan hati beliau, au busyira bihi bil khairi, atau beliau diberitahukan sesuatu yang menggembirakan, maka beliau senantiasa langsung khorron sujada, Pak. Dan begitu banyak riwayat, hatta sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain pun semua mengikutinya. Seperti contoh ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lamma sami'a bimaktali Musailamata al-Kadzab, Sayyidina Abu Bakar setelah mendapat informasi terbunuhnya Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, maka beliau langsung khorron sujada. Beliau langsung menyungkurkan badannya menghadap kiblat, langsung sujud dengan sujud yang begitu lama, bangkit an-nuhud minal sujudi, maka kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, beliau bersujud semata syukron lillah, bersyukur kepada Allah atas matinya orang-orang yang mendustakan agama Allah, Pak. Dan semua sahabat melakukan. Nah, tentu ketika Nabi melakukan, sahabat mengerjakan, para ulama mencontohkan dan memerintahkan, tentu ada rahasia yang besar di balik perintah sujud syukur ini, Pak. Nah, kita lihat sekarang wahidan ba'da wahidin, marrotan ba'da marrotin, satu demi satu kita akan lihat marhalatan ila marhalatin, setiap tahapan-tahapan rahasia al-asrar al-bahirah al-wafirah al-jammah al-aliyah ar-ra'i'ah yang Allah letakkan di dalam ketika perintah sujud syukur, ketika ada nikmat, inda tajaddudi nikmatin au intifa'i nukmatin, baik ketika kita mendapat anugerah atau diselamatkannya kita oleh Allah dari satu bencana, bala, musibah, apapun bentuknya. Yang pertama, Pak, kenapa kita harus sujud syukur? Yang pertama, asirul awalu. Rahasia yang pertama bahwasanya sujud syukur itu menjadikan sebab wasilah, Pak. Wasilatun lidafil kibri wajal bitawadu'i inda tajaddudi nikmatin, Pak. Orang kalau dapat nikmat kok langsung sujud syukur. Dengan sujud syukurnya itu Allah akan mengangkat semua bentuk sifat-sifat kesombongan yang ada pada dirinya, Pak. Dengan sujud syukur itu juga lijalbi tawadu'i wa tadalluli, menjadikan orang itu semakin tawadu. Inda tajaddudin nikmati, ketika dia mendapatkan satu anugerah, nikmat apapun itu bentuknya. Kenapa hal ini disebutkan para ulama? Al-aglabiyah. Karena secara umum kasrotun nasi, banyak manusia alladzina yaghfuluna, yang mereka lupa dengan hakikat nikmat. Dan sehingga ketika nikmat itu mereka dapatkan, bukan menjadi ziyadatul khudu'i wal khusu'i wa tadalluli watawaddu'i, bahkan dengan nikmat yang ketika sudah ada di tangan mereka itu tidak menambahkan sedikit pun pada ketaatan, pada ketawaduan, bal sebaliknya bahkan menambahkan kesombongan, Pak. Karena nikmat itu kalau nggak disikapi dengan benar, bukan menjadi semakin dekatnya kita ke Allah. Sebagian orang kalau salah menyikapi justru akan menjadikan kita semakin jauh daripada Allah. Dan anillah. Dan itu kesombongan, Pak. Dan potensi untuk sombong itu paling besar itu disebabkan nikmat. Al-jah, nikmatul jahi, kedudukan, Pak. Pangkat. Nikmatur riyasah, kekuasaan.
Orang bisa angkuh itu karena kekuasaan, Pak. Dan itu banyak. Baik itu aljah, kedudukan, aryasah, kekuasaan. At-takabburu bil hayati, sombong dengan sikapnya. At-takabburu bil qauli, sombong dengan ucapannya. Dan itu Masya Allah, Pak. Karena kedudukan. Orang bisa sombong. Karena kekuasaan orang bisa sombong. Au bil mali, atau dengan harta. Seseorang lupa dengan kedudukan hakikat nikmat. Kenapa? Karena ada harta, Pak. Harta, kedudukan. Yang lagi viral nih, bupati kami yang di demo itu, Pak. Itu karena khotoul kalam, karena ucapan yang salah. Satu kabupaten meradang semua, Pak. Saya kemarin balik tuh di WA sama teman-teman, Pak Kiai pulang apa mau jadi korlap lapangan demo di Pati? Saya jawab tidak, saya pulang mau nengok orang tua, Pak. Pas kebetulan 13 kemarin saya juga balik kampung juga, Pak. Tapi bukan korlap, Pak. Saya pulang karena jenguk orang tua lagi sakit ini. Dikiranya saya balik itu mau jadi koordinator lapangan, bukan. Saya orang Pati, sama-sama orang Pati, Pak, tapi tidak terlibat, tapi dukung, Pak. Enggak terlibat tapi dukung. Itu kesombongan, Pak. Nah, ketika idza tajadu dinikmatin, yakinlah, Pak, kalau kita setiap nikmat yang kita raih kok langsung kita sujud syukur, maka yang terjadi adalah tawadhu. Ziyadatul khudu'i wa tawaddu'i baina yadayillah. Yang ada kita semakin tawadhu, semakin rendah diri di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Itu sujud syukur, Pak. Makanya disinilah letak pertama, supaya kita tidak oleng ketika mendapat nikmat, tidak inkhiraf an hakikatin nikmati, dan tidak berpaling dari hakikat nikmat. Maka fa'alaina an nasjuda lillahi inda tajaddudi nikmatin au indifa'i nukmatin. Maka kita melakukan sujud syukur ketika dapat nikmat atau ketika terlepas dari bahaya. Semata apa? Hati kita semakin khusyuk dan tidak ada kesombongan, walau kanat bidaroh, walaupun itu hanya sebesar biji darah, Pak. Apa kata para ulama? Watafakul ulama'u. Alasan yang dijadikan para ulama. Yang pertama, ulama bersepakat bi anna sujuda wa maudhi'ut tadalluli wal khudu'i. Sujud itu adalah posisi di mana yang seseorang dengan sujud itu akan mendapatkan satu keadaan yang paling pas untuk merendahkan diri di hadapan Allah, Pak. Maudhi'ut tadallul, menghinakan diri, menghilangkan kesombongan, li izalati jami sifatil kibri. Orang itu kalau sudah sujud, Pak, hilang kesombongan, hilang jabatan, hilang dunianya, hilang kekuasaannya. Kalau sudah merunduk di hadapan Allah dengan sujud itu, keakuan itu akan hilang, Pak. Keakuan kita ini kan karena saya, ini kan karena keberhasilan saya, ini kan karena tungkuh lumusnya saya bisa beli mobil ini kan karena memang tungkuh lumus siang malam gak pernah berhenti. Keakuan ini loh, Pak. Kalau sudah kita sujud syukur, maudhi'ut tadalluli wal khudu', sujud ini tempatnya untuk menghinakan diri di hadapan Allah, menghilangkan keakuan yang ada pada diri kita. Maka haitsu yad'ul abdu a'la wa asrafa juz'in fi jasadi wa huwa wajhuhu, di mana ketika seseorang hamba meletakkan bagian tubuh yang paling mulia di badannya, yaitu wajah, Pak. Sepakat ulama. Juz'un min ajza'il jasad, bagian tubuh kita ini yang paling mulia itu wajah. Kepala, Pak. Ini kepala ini. Ini a'zamu a'dha'il jasad. Dari sekian bentuk anggota tubuh a'dha ini, tangan, kaki, dada, perut, semua, Pak. Wajah ini. Kepala dari sampai min atrofir roksi hatta ila atrofi asobi'ir rijlain, dari sampai ujung rambut sampai ujung jari kaki. Maka yang paling azam al-asrof itu yang paling mulia wajah. Ini kemuliaan wajah ini, Pak. Nah, kalau sudah wajah ini kok kita sungkurkan di tanah, meletakkannya yang paling rendah, bahkan mohon maaf lebih tinggi bokong kita, lebih rendah kepalanya, itu sifatut tadallul namanya, Pak.
Cara untuk menghinakan diri supaya tidak ada kesombongan di hadapan Allah. Nah kalau sudah ada nikmat kok kita melakukan sujud seperti ini, maka hilang keakuan itu, Pak. Hilang kesombongan. Maka Nabi menganjurkan, mencontohkan, faqad hassahan Nabi li ahli baitihi wali jami'i ashabi. Nabi sangat menganjurkan sujud syukur kepada ahlul bait beliau, sahabat beliau, orang-orang terdekat beliau. Untuk apa? Jangan lupa ketika nikmat itu turun, terlepas dari satu bahaya, sungkurkan badanmu, bersujud syukron lillah semata. Karena apa? Untuk berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Pertama, ada kekuatan untuk lidaf'il kibri wajal bitawadu'i inda tajaddudin nikmati, Pak. Nih, yang kita inginkan. Supaya semakin tinggi jabatan dunia kita, kita semakin tawaduk di hadapan Allah dan makhluknya. Semakin banyak harta kita tidak lantas menjadikan kita sombong dan lupa akan keberadaan kita. Semakin banyak kekuasaannya, semakin kuat, tidak lantas menjadikan kita semakin bu'dan anillah, semakin jauh daripada Allah. Bahkan sebaliknya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun nikmat, jum Bapak Ibu yang mulia, apapun itu berupa kesenangan al-maladat, apapun kesenangan dunia, harta benda, kesehatan, jum kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain sujud salat, bersujud yang khusus ditahsis semata karena syukron li jami'i ni'amillah, semata karena untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, wadzalika dalilun ala tawaddu'ihi wa tadallulihi wa inqita'ihi, dan itu menjadi satu bentuk bukti orang yang sujud syukur itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tawaddu, menghinakan diri di hadapan Allah dan memutuskan semuanya alakoh kesombongan yang ada pada dirinya. Dan ini rahasia yang pertama kenapa orang dapat nikmat itu harus sujud syukur. Supaya dia ingat siapa yang ngasih nikmat, supaya dia tidak lupa siapa yang ngasih nikmat, dan ketika dia sudah ingat nikmat itu dari siapa, maka dia semakin dekat, semakin kuat, semakin khudu, tawaduk kepada Allah yang pemberi nikmat kepadanya. Ini pertama, Bapak Ibu yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga, 2 atau 3, Pak? Yang kedua, al-i'tirafu bil qalbi, Pak. Sujud syukur itu menjadikan seseorang ada kuatul i'tiraf, kekuatan untuk mengakui, Pak. Kita ini kan kadang lupa, Pak. Kalau sudah berhasil bisnis apapun itu tercapai, kadang kita ini lupa pada Allah yang memberikan pertolongan. Kita seakan-akan bahwa semua apa yang kita lakukan ini murni al-aslu minal kasbi, usaha kita. Kita lupa ada peran takdirnya Allah, kita lupa ada peran kekuasaan Allah, ada haul, ada kuwah minallah. Maka dengan sujud syukur itu mengingatkan kembali bahwa kesuksesan itu bukan semata karena usaha kita, tetapi kesuksesan itu semata karena Allah yang menghendaki, Pak. Bi qudratihi wa qadaihi wa bi nusratihi wa bi aunihi wa bi khaulihi. Ini iktiraf, Pak, pengakuan. Makanya kalau sudah sujud syukur itu Allahu Akbar, hilang semua yang dikatakan sombong, hilang semua keakuan, hilang peran-peran kemampuan kita. Yang ada hanya Allah, Allah dan Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah, bi'aunillah, biquwatihi wa haulih. Dan ini diajarkan oleh Nabi. Kenapa kita harus sering sujud syukur ketika mendapatkan nikmat? Ini yang kedua, adanya kuwatu al-i'tirafi, kekuatan untuk mengakui, pengakuan bahwasanya nikmat itu bukan semata karena usaha kita. Dan i'tiraf itu berat, Pak. Mengakui keberhasilan itu bukan dari kita, tapi Allah yang memberi, itu berat. Wa kasratun nasi, dan banyak manusia yang lupa dalam keadaan seperti ini, Pak. Sehingga apa? Dengan sujud syukur itu mengembalikan pada posisi kita sebagai seorang hamba, sebagai abdun do'if, sebagai hamba yang lemah, la haula wala quwata, yang aslinya diciptakan oleh Allah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak ada upaya kecuali pertolongannya. Ini sujud syukur, Bapak Ibu yang mulia. Nah, yang ketiga, sujud syukur itu di dalamnya, Pak,
Wa kana fihi, di dalam sujud syukur terkumpul majmu'atu jami'i sifati syukri. Syukur itu kalau dilihat dari caranya, Pak. Yang pertama as-syukru bil lisan. Awis syukri bil qauli. Jadi pertama itu syukur dengan ucapan. Nah, syukur dengan ucapan maklumun baina hadil ummatil muhammadiyati. Kita maklum, Pak, sujud dengan ucapan itu antuk siro, kita diperintahkan untuk memperbanyak bihamdillahi, untuk memuji Allah. Hamdallah wasana'u ilaih, mengagungkannya. Al-majdu wassana'u walhamdu at-ta'zim wa takrim. Ini ucapan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa bih. Ini semua bentuk-bentuk kalimatul hamdi, kalimatul sana, kalimatul majdi. Dalam rangka konteksnya syukur, Pak. Nah, yang kedua asyukru bil qalbi. Syukurnya seseorang hamba ketika mendapat nikmat dengan hatinya. Apa syukur dengan hati? Kuwatul i'tiraf wal i'tiqad. Adanya pengakuan dan keyakinan bahwa semua nikmat itu Allah yang ngasih, Pak. Yang ketiga, asyukru bil a'dha awil jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Nah, sujud syukur itu, Pak, dengan sekali sujud itu semua tiga aspek syukur ini terkumpul di dalamnya. Syukur bilisan ada dalam sujud syukur. Syukur dengan keyakinan ada di dalam sujud syukur. Syukur dengan anggota badan itu semuanya ada di dalam sujud syukur. Maka sujud syukur itu majmu'atun, terkumpul di dalamnya jami'i sifatis syukri, semua bentuk cara syukur yang Allah perintahkan kepada kita. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, badannya bersyukur, itu semua terkumpul dalam sujud syukur, Pak. Makanya sekali kita sujud syukur semuanya dapat. Syukrun bil lisan, syukrun bil qalbi, wa syukrun bil af'ali, bil jawari. Nah, ini ajibnya sujud syukur itu di situ, Pak. Di dalam sujud syukur antakula antakroa inda sujudika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kakiroatika fi sujudika fi sholati. Maka sepakat ulama bacaan sujud syukur itu seperti bacaan dalam sholat, Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya. Hamdun itu kan pujian, Pak. Kita mendapat nikmat alhamdulillah, itu syukur lisan. Di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci dan segala pujian. Jadi ini kalimatus sana, kalimatul majdi, ini kalimat pujian, Pak. Bahkan ditambahkan kalimatut tasbih, kalimatut tanzih, tanzihullahi amma la yaliku fi dzatih. Bahkan dalam sujud syukur itu kita diperintahkan untuk mentanzihkan Allah, mensucikan Allah dari semua bentuk sifat-sifat yang tidak layak baginya. Allah itu Al-Ghani, Al-Mughni, Allah Maha Kaya. Selain Maha Kaya, Allah itu juga Al-Mughni, mampu mengayakan. Kalau kita ini kaya, Pak, tapi belum tentu bisa mengkayakan orang lain. Kenapa? Karena ada sifat bakhil, ada pelit, ada enggan, ada ya'ba, li'anatil ghair, ada sifat keengganan untuk membantu orang lain. Itu manusia. Tapi kalau sudah Allah yang kita sifatin, maka Allah huwa al-ghaniyul mughni. Allah yang paling kaya dan Allah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengkayakan hambanya. Maka ini kita puji, Pak. Kita panjatkan syukur dengan pujian. Dan itu ada dalam sujud, Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sujud, hatinya ingat sama Allah. Mengingat akan nikmat. Apapun itu ianya, walau kanat qalilatan aw saghiratan, apapun nikmat itu, kecilkah ia, sedikitkah ia, maka ketika dia sujud ada wujudul i'tiraf wa wujudul i'tiqad, ada keyakinan, ada pengakuan bahwa apapun ianya, kesenangan, kenikmatan, maladat,
terbebas dari semua bentuk musibah. Ini semuanya adalah dari Allah, Pak. Itu ketika sujud. Nah, syukurnya dengan a'dha. Dalam sujud mewakili sab'atu a'dha. Ada 7 anggota tubuh pokok, Pak. Dan yang bahkan 7 anggota tubuh pokok ini yang paling dominan. Paling banyak melakukan potensi kemaksiatan dan paling banyak melakukan potensi ketaatan. Itu 7 anggota badan. Wajah diwakili oleh kening, jabhah, hidung. Semua ini diletakkan di tanah. Tangan, bil kafaini dengan 2 telapak tangan, kaki diwakili oleh lutut kanan kiri, dan semua atrofu asobi rijlaini, ujung daripada jari-jari yang ada pada kedua kaki kita. Jadi semuanya dihentakkan, Pak. Khorron sujada, diletakkan di atas alal ardi, di atas tanah. Ini sujud syukur, itu berarti yang bersyukur bukan hanya lisannya, tapi wajahnya juga bersyukur, tangannya juga ikut bersyukur, anggota kakinya juga bersyukur, jari-jari semuanya ikut bersyukur. Jadi sujud syukur itu majmu'ah, terkumpul semua jami'ah sifati syukri, semua karakteristik syukur ada pada sujud syukur, Pak. Ini Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia. Ajibnya ibadah itu walau kanat khafifatan aw walau kana khafifat. Walaupun dia hanya ringan aja, Pak. Allahu Akbar, langsung sujud. Dan Nabi mencontohkan marotan sekali aja, walabi marota ini. Kalau sujud sholat likuli rokaatin sajidatani, 1 rakaat 2 kali sujud. Adapun sujud syukur cukup dengan sajidatan wakidatan, 1 kali sujud aja, Pak. Dan itu sudah mewakili semua aspek rasa syukur kita kepada Allah. Baik itu rasa syukur yang dituntut oleh lisan kita, rasa syukur yang harus kita lakukan dengan keyakinan i'tiqad i'tiraf kita, ataupun rasa syukur yang harus dilakukan oleh semua anggota tubuh kita. Nah, Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i ketika mengupas 3 bentuk syukur yang terkumpul dalam bab sujud syukur ini, beliau menambahkan, Pak, wa yustahabbu, dan disunahkan ba'da sujud syukri, setelah sujud syukur itu dilakukan, ayyatasaddaqo bisai'in mimmalihi walau kana qalilan. Jadi Imam Nawawi dalam satu keterangan mengatakan, beliau menambahkan 1 bab. Ketika orang sudah sujud syukur, dia sudah bersyukur dengan lisannya membaca tasbih dan hamdalah, dia bersyukur dengan hatinya dalam kondisi sujud tadi, dia bersyukur dengan semua tubuh anggotanya diwakili 7 anggota badan, maka zid, kata beliau, tambahkan bisodakoti wal infak. Jadi kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak pakai salam, Pak. Ada yang pakai salam, ada tidak. Kalau yang kami ambil di sini tidak pakai salam, enggak perlu salam, langsung selesai. Terus tambahkan doa, terus kemudian zid bil infaki wasodakoti au ayyatasaddaqo bisai'in mimalihi, atau kemudian bersedekah dengan hartanya walau kana qalilan, walaupun hanya sedikit, Pak. Jadi ini untuk menyempurnakan syukurnya. Sujud syukurnya sudah, setelah itu berinfak. Infaknya terserah kemanapun boleh, ke masjid, ke fakir miskin, anak yatim, it'amut to'am, memberikan makan, it'amul ja'i, memberikan makan orang yang lapar. Ini terserah teknisnya, tetapi disukai ba'da sujudi syukri ayyatasaddaqo bisai'in mimali walau kana qalilan, walaupun hanya sedikit. Dan paling disukai banyak, Pak. Banyak, kasiron mukhlison, banyak terus ikhlas, itu lebih disukai, Pak. Jadi Masya Allah, termasuk itu sarana untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Bapak Ibu yang mulia, kenapa sih kok di dalam Islam itu ada perintah bersyukur dengan cara bersujud? Adanya masru'iyatu sujudi syukri. Warabi'atu au asirru rabi'u, rahasia yang keempat, Pak. Sujud syukur itu wasilatul lidaf'il bala. Jadi sujud syukur itu sarana untuk menolak bala, Pak. Walinaili subutin nikmati bal wali ziyadatiha. Jadi sujud syukur yang kita lakukan ketika indah tajadudi nikmatin, ketika kita mendapat satu nikmat, itu manfaat rahasianya wasilatun lidafil bala. Pertama, supaya kita tidak kena bala.
Maksudnya nikmat yang kita terima itu tidak mendatangkan afat. Tidak membawa kerusakan dalam kehidupan kita. Baik itu sifatnya maknawiyah atau yang sifatnya hissiyah. Dan ini dengan sujud syukur, Pak. Kita bisa diberikan harta oleh Allah, beli motor baru, Pak. Upamanya, ini contoh aja. Scoopy merah umpamanya. Kenapa Pak Kiai kok harus Scoopy merah? Karena saya lagi jatuh cinta sama Scoopy merah, Pak. Contohnya Scoopy merah umpamanya. Hitam pun boleh juga. Ini contoh, Pak. Terus sampean sujud syukur. Apa harapan rojaannya? Daf'ul bala. Harapannya dengan sujud syukur itu nikmat kendaraan arikab rukub ini mendapatkan kepada kita mendatangkan maslahah atau masolih, Pak. Wala bil mafsadah, tidak ada kerusakan. Maksudnya sesuatu yang merusak diri kita, baik itu maknawiyah, keimanan, atau hissiyah badan kita. Studi kasus, ada orang beli motor, waliyadzubillah, jatuh masuk got, motornya rusak, dia masuk ICU, gara-gara naik motornya tadi. Itu namanya balak, Pak. Yang dikena balaknya mana? Hissiyahnya, dohirnya, fisiknya. Yang maknawiyah bagaimana? Supaya tidak inkhiraf, berpaling dari Allah. Setelah dia diberikan anugerah bisa beli mobil baru, sholat berjamaahnya terlambat terus, Pak. Pagi-pagi biasanya ngaji, sekarang nggak ngaji, kenapa? Ngelap mobil, Pak. Itu maknawiyah. Artinya Pak, istigholnya yang tadinya al-istighol bil ubudiyah, sekarang istighol, aktiviti kesibukannya diambil oleh barang nikmat yang baru tadi, Pak. Ngelap, gosok, ngekit. Wes pokoknya itu tiap pagi digosok, dibuka, ditutup, dipanasin. Sehingga apa? Yang tadinya ada aktivitas yang sifatnya ubudiyah dengan nikmat yang baru itu ternyata menghilangkan ketaatan yang sudah kita lakukan. Ini al-fasad al-maknawiyah, kerusakan yang sifatnya maknawi, Pak, batiniyah. Maka sujud syukur itu menjadikan ketika ada nikmat balak-balak seperti itu Allah angkat, Pak. Ada kendaraan baru semakin kuat baca Qur'annya. Diberikan kedudukan semakin taat kepada Robnya. Itu yang dimaknakan daf'ul balak. Yang kedua, subutun nikmah. Bahkan ulama menyebutkan rahasia sujud syukur itu untuk liisbat, Pak. Supaya nikmat yang sudah di tangan kita itu tidak rusak. Dia kekal, Pak. Awet, tidak hilang. Lah kalaupun dia harus habis, insya Allah dengan sujud syukur itu sababun. Menjadi sebab tasarufatin nikmati fisabilil haqi. Ulama mengatakan kalau kita sujud syukur, nikmat yang kita dapatkan itu insya Allah, kalaulah dia habis, pasti habisnya di jalan yang dibenarkan oleh Allah, Pak. Kita dapat rezeki, terus sujud syukur, insya Allah uang itu pasti maslahat, manfaat, tasarrufutnya itu untuk belanja-belanja yang dibenarkan oleh syara. Menafkahi istri, menyenangkan kedua orang tua, membantu anak yatim, membantu pembangunan masjid, habisnya sama. Tapi yang disujud syukur nih habisnya di jalan Allah. Tapi kalau kita tidak syukur dengan sujud tadi dan apa dengan syukur kepada nikmat tadi, tidak menutup kemungkinan sama-sama habis, tapi ya habisnya mulgoh. Mulgoh itu la manfaata wala faidata, tidak ada manfaat faidah dengan harta tadi, Pak. Habis begitu aja. Untuk beli burung 10 juta, seminggu burungnya mati, Pak. Itu sia-sia loh, Pak. Untuk beli handphone seri terbaru 15 juta, ketinggalan di kamar mandi, hilang. Terjatuh, macam-macam, Pak. Kalau Allah berkehendak. Sama-sama tasarufatnya ini, Pak. Kalau kita sujud syukur, sama-sama zero kembali nol. Tapi yang nol karena sujud syukur tadi, ada maslahah. Ala sabilil haqi. Tapi yang tidak syukur, bahkan tidak sujud tadi, tidak menutup kemungkinan nikmat itu hilang. Izalatun nikmat. Sama-sama habis, tapi
ala sabili ghairil haqqi, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan sujud dengan syukur untuk syukur itu satu menolak balak. Supaya kita tidak kena balak dengan nikmat tadi, Pak. Baik itu balak yang sifatnya maknawiyah, yang merusak keimanan, memalingkan kita dari ketaatan, atau yang sifatnya khisyah, kecelakaan, insiden, atau hilangnya nikmat tadi. Dan dengan sujud syukur itu menjadikan subutun nikmat. Nikmat itu awet di tangan kita, Pak. Punya motor nggak pernah rusak. Ini beli mobil, Pak. Setiap minggu ke bengkel, Pak. Kaki-kakinya bunyi lah, ganti building lah, minggu depan akhirnya habis duitnya hanya untuk itu aja, Pak. Ya itu tadi, makanya jum. Walaupun itu sifatnya jamadat, benda-benda mati, Pak, tapi semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah. Kalau Allah berkehendak awet-awet, Pak. Walaupun itu buatan manusia, Allah lebih berkuasa daripada manusia. Maka dengan sujud syukur itu menjadikan subutun nikmah. Yang ketiga, ziyadatuha, bertambahnya nikmat, Pak. La ing sakartum la azidannakum. Satu nikmat kita sujud, kita bersyukur, kita iktiraf, kita yakin ini pemberian Allah bukan semata hasil kita. Terus kita dijauhkan oleh Allah dari bala maknawiyah hisyahnya. Kemudian nikmat itu berkekalan, awet, nggak rusak, nggak gampang hilang. Ketiga, bahkan yang sudah ada di tangan kita ditambah lagi oleh Allah. Binikmatin akhirin, dengan nikmat-nikmat yang lain. Binikmatin ukhra, dengan nikmat yang lainnya. Binikmatin jadidatin, nikmat-nikmat yang baru yang bahkan yang belum pernah kita dapatkan Allah datangkan dengan sebab syukur dengan cara bersujud tadi, Pak. Ini Masya Allah. Masih berapa menit, Pak Haji? Masih 5 menit, Ini masih banyak keterangannya ini. Yang berikutnya Bapak Ibu yang mulia. Kenapa sih harus sujud syukur dan kenapa kita ini diperintahkan untuk selalu menunjukkan idharus syukri, menampakkan rasa syukur kepada Allah dengan cara bersujud di antaranya, Pak. Karena sujud syukur itu jalbus sakinah. Sujud syukur itu mendatangkan ketenangan, Pak. Al-idmi'nan. Ketenangan hati. Orang tuh kalau sudah Allahu Akbar, agak lamakan sujudnya, Pak. Sampai kita rasakan darah-darah yang darah pada tubuh kita mengalir sampai ke dimak. Dimak itu menurut Imam Ahmad itu otak. Sampai darah ini memenuhi kepala kita, Pak. Tahan terus. Baru nanti kita bangkit. Allahu Akbar. Itu rasanya kepala plong, hati sejuk. Itu sujud, Pak. Yang kita nggak akan jumpai di ibadah yang lain, Pak. Itu sujud. Saking nikmatnya. Ketenangan. Al-idmi'nan. Tumakninah. As-sakinah. Itu sujud syukur. Apalagi ketika mendapat nikmat terus kita sujud. Kita merasa sakin. Kita merasa nyaman dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat dohiroh atau nikmat yang batinnya. Nikmat dohir itu yang nampak, dirasakan. Dan nikmat batin itu ketenangan, Pak. Dan ternyata yang disujud syukur itu bukan hanya nikmat dohir. Nikmat batin pun boleh, Pak. Diberikan oleh Allah kuwatul ibadah. Umpamanya dari semalam tuh jam 2 malam udah bangun, Pak. Sholat 8 rakaat, tambah witirnya, tambah zikirnya, tambah baca Qur'annya. Sampai menjelang subuh baru selesai. Itu semuanya pemberian Allah. Itu nikmatan maknawiyah. Nikmat yang sifatnya batin, Pak. Nikmat yang sifatnya ketaatan. Terus kita setelah selesai, kita langsung sujud. Allahu Akbar, semata syukur kepada Allah. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah, diberikan pertolongan, tidak ngantuk, tidak capek melakukan ibadah dari mulai malam sampai menjelang subuh. Kita sujud. Ini nikmat. Ketenangan. Rumah tangga sakinah, itu nikmat. Bukan hanya harta, Pak. Sakinatul usrah itu nikmat. Jom kita tanya kepada diri kita semua, Bapak Ibu yang mulia. Allah berikan kita istri itu nikmat apa musibah, Pak? Istri itu nikmat apa musibah, Pak? Ayo, ada yang bilang musibah ya, Pak? Nikmat, Pak. Tapi coba, semenjak kita pengantin baru sampai anak 5 itu pernah nggak kita sujud syukur karena nikmat adanya istri, Pak? Cung, Pak, yang pernah sujud syukur karena nikmat ada istri. Karena Pak, kita jarang melihat istri, anak itu nikmat.
istri nggak rewel, istri nggak cerewet, istri mendukung ibadah kita, itu nikmatun uzma, Pak. Bahkan nikmat yang paling besar itu nikmat keluarga yang sakinah. Betapa banyak orang tidak bisa sholat khusyuk. Kenapa? Istrinya ngomel, Pak. Betapa banyak orang mau sedekah nggak jadi, istrinya nggak boleh, pelit. Betapa banyak orang mau goro, istrinya kenapa? Ngajak ke pasar, Pak. Betapa banyak orang pengen muamalah, interaksi sosial, istrinya nggak boleh. Jadi kalau kita punya pasangan diberikan oleh Allah, pasangan zaujah kok solihah, mar'ah solihah, mendukung semua aktivitas kita, itu nikmat yang besar, Pak. Dan sujud syukur, Pak. Insya Allah nanti ditambah kebaikannya. Ini diantara salah satu contoh-contoh nikmat yang kadang kita ini lupa kalau itu termasuk bagian yang harus kita lakukan untuk bersujud syukur di hadapan Allah, karena semua ini nikmatun uzma, termasuk nikmat-nikmat yang besar. Bapak Ibu yang mulia, masih waktu kurang lebih 1 menit atau 2 menit, insya Allah 1 menit. Bapak Ibu yang mulia, sengaja saya kasih waktu 1 menit untuk bertanya. Bulan depan saya jawabnya, Pak. Ya monggo, Pak, ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Pak. Monggo silakan. Jadi sujud syukur itu ghairul mahdudah, tidak dibatasin. Mahdud itu dibatasi. Ada ibadah itu yang muhaddad, terbatas, ada yang ghairul muhaddad, ada yang dibatasin cara pelaksanaannya, sebab-sebabnya, dan ada yang bebas mutlak. Termasuk sujud syukur itu intinya syukur. Ada nikmat, nah tergantung nikmat itu cara sikap kita menghadapi nikmat. Apakah hartanya, apakah kesehatan, termasuk nikmat maknawiyah tadi. Sholat itu kan bisa khusyuk, itu nikmat. Terus setelah selesai berdoa, sujud sekali untuk syukur, itu boleh. Tidak ada larangan. Ghairul mamnu'i, dan tidak dicegah. Karena sujud syukur itu mutlak. Dengan sebab apapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Yang penting tempatnya itu yasluhu lis sujud. Yang penting tempat untuk sujud itu muafakoh munasabah, layak untuk dipakai untuk bersujud. Seperti ketika di jalan, dapat di jalan raya namanya, Pak, kepleset motornya, tapi nggak apa-apa. Terus sujud syukur, ya cari tempat yang agak aman sujud syukurnya, Pak. Jangan langsung turun motor di tengah jalan, Allahu Akbar, ya musibah loh, Pak. Jadi tempat yang layak memungkinkan in amkana lis sujudi. Apalagi kalau di masjid, Pak, itu masya Allah, insya Allah diperbolehkan. Wala mamnu'at, tidak dilarang, Pak. Walaupun setelah sholat syukur, karena kan syukur kan nikmat, sehat, bolak-balik ke masjid, nggak ada halangan, itu juga nikmat. Maka semakin banyak sujud ini semakin banyak potensi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian baik. Cukup Pak Haji ya. Sampun nggih. Monggo. Sarang-sarang kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sudah disiapkan sarapan. Untuk itu setelah sholat sunnah dipersilakan ke teras sebelah kiri. Terima kasih.